Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Nadhirin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini dalam menyajikan video pembelajaran matematika. Klik like jika kalian suka dan tulis di kolom komentar untuk memberikan saran, kritik ataupun masukan, dan share ke teman kalian jika ingin berbagi manfaat dengan yang lainnya. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran kita tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya 2. Adapun bentuk umumnya adalah sebagai berikut. AX kuadrat plus BX plus C itu sama dengan 0. Ini adalah yang tadi sebagai pangkat tertingginya, yaitu 2. Dengan A tidak boleh sama dengan 0, dan A, B, C itu elemen bilangan real. Contoh yang pertama, X kuadrat plus 6X plus 5 sama dengan 0. Maka di sini A-nya adalah 1. Di sini ya. Ini menyimpan angka 1. B-nya itu adalah 6 dan C-nya adalah 5. Yang kedua, X kuadrat min 4 itu sama dengan 0. Maka di sini A-nya itu sama dengan 1, B-nya itu sama dengan 0. Kenapa B-nya 0? Ingat, B itu adalah koefisien dari variabel X. Di sini tidak ada variabel X. Itu berarti bahwa B-nya itu sama dengan 0. Sedangkan C-nya adalah negatif 4. Ingat, hati-hati di sini, kadang ada yang menulisnya dengan 4 saja. Yang benar adalah negatif 4. Contoh yang lain, misalkan ada 4x kuadrat min 5x sama dengan 0. Maka di sini A-nya adalah 4, B-nya itu adalah negatif 5, dan C-nya di sini adalah 0. Ingat, C adalah konstanta, tidak mengandung variabel X. Di sini tidak ada, maka berarti C-nya adalah 0. Selanjutnya, misalkan ada min X kuadrat plus 5X min 6 sama dengan 0. Maka di sini A-nya adalah negatif 1, B-nya adalah 5, dan C-nya adalah negatif 6. Ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Selanjutnya, akar persamaan kuadrat. Apa itu akar-akar persamaan kuadrat? Ya. Akar-akar persamaan kuadrat adalah nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat. Ini tidak harus nilai X ya, karena bisa juga nanti variabelnya bukan X, bisa juga Y, P, M ataupun apapun, bisa menjadi variabel. Nah, nilai pengganti dari variabel itulah sebagai akar-akar dari persamaan kuadrat. Bagaimana caranya untuk mendapatkan akar-akar persamaan kuadrat? Maka cara mendapatkannya
ada 3. Yang pertama adalah dengan memfaktorkan. Yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga adalah menggunakan rumus ABC. Kita akan membahas dulu yang tentang memfaktorkan. Ini ada beberapa bentuk. Bentuk yang pertama, bentuknya adalah x kuadrat plus bx plus c itu sama dengan 0. Ini yang menjadi penekanan di sini, koefisien dari x kuadrat adalah 1. Maka bentuk ini akan ekuivalen dengan x kuadrat plus bx plus c. Ini akan ekuivalen atau kita faktorkan menjadi x plus p kali x plus q. Tapi ada syaratnya, di mana p ditambah q itu sama dengan b dan p kali q itu adalah c. Contoh yang pertama, x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Maka di sini ini sebagai b, ini sebagai c. A-nya adalah 1. Maka kita harus mencari dua buah bilangan yang jika dikalikan 6, jika dijumlahkan adalah 5. Maka kita bisa membuat, kita bantu dengan seperti ini. Cari dua buah bilangan yang dikalikan 6. Maka 6 itu bisa 6 kali 1, bisa juga negatif 6 kali negatif 1, bisa juga 2 kali 3, bisa juga negatif 2 kali negatif 3. Maka kita cari yang jumlahnya adalah 5. 6 tambah 1 itu 7, negatif 6 tambah negatif 1 itu negatif 7, 2 tambah 3 5, negatif 2 tambah negatif 3 negatif 5. Nah, maka yang sesuai adalah yang ini. Maka kita bisa faktorkan menjadi x plus 2 kali x plus 3 sama dengan 0. Maka x plus 2 itu sama dengan 0. Maka x sama dengan negatif 2. Atau x plus 3 itu sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 3. Jadi akar-akar penyelesaiannya adalah negatif 2 dan negatif 3. Kalau kita tuliskan dalam himpunan penyelesaian, maka ini kan menjadi negatif 2, negatif 3, negatif 2. Contoh berikutnya, x kuadrat min 3x min 10 sama dengan 0. Maka kita lihat hasil perkaliannya adalah negatif 10 dan hasil penjumlahnya adalah negatif 3. Maka kita buat seperti tadi, negatif 10. Negatif 10 itu misalkan 10 kali negatif 1. Kita jumlahkan hasilnya 9. Ini tidak. Terus bisa juga negatif 10 kali, negatif 10 kali 1. Ini hasilnya juga negatif 9. Tidak. Bisa juga 5 kali negatif 2. Ini kita jumlahkan hasilnya 3. Tidak. Bisa juga negatif 5 kali 2. Ini hasilnya adalah negatif 3. Pas seperti yang diminta di sini. Maka ini adalah yang kita ambil. Maka menjadi x min 5 kali x plus 2 itu sama dengan 0. Maka x min 5 sama dengan 0. Maka x sama dengan 5. Atau x plus 2 itu sama dengan 0. Maka x sama dengan negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya
nilai X atau akar-akar persamaannya itu adalah negatif 2,5. Contoh yang lain, X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0. Maka kita mencari dua buah bilangan yang jika dikalikan 8, jika dijumlahkan negatif 6. Maka kita bisa mencarinya. 8 itu bisa 8 kali 1. Ini hasilnya 9, tidak memenuhi. Bisa juga negatif 8 kali negatif 1. Ini juga tidak memenuhi karena negatif 9. Bisa juga 4 kali 2, tapi ini juga tidak memenuhi karena hasilnya adalah 6. Bisa juga negatif 4 kali negatif 2, maka ini hasilnya adalah negatif 6. Nah, ini yang memenuhi. Berarti ini akan menjadi X min 4 kali X min 2 sama dengan 0. Maka X min 4 itu sama dengan 0, X sama dengan 4. Atau X min 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Jadi akar-akar persamaannya itu adalah 2,4. Bentuk yang selanjutnya, bentuk X kuadrat min A kuadrat sama dengan 0. Maka ini akan menjadi X plus A kali X min A itu sama dengan 0. Contoh yang pertama, X kuadrat min 16 sama dengan 0. Maka ini kita bisa jabarkan menjadi X plus 4. 4 itu adalah akar dari 16. Maka X plus 4 kali X min 4 sama dengan 0. Maka X plus 4 sama dengan 0, X sama dengan negatif 4. Atau X min 4 itu sama dengan 0, maka X sama dengan 4. Jadi akar-akar penyelesaiannya itu adalah negatif 4,4. Contoh yang lain, misalkan ada X kuadrat min 1 sama dengan 0. Maka ini kalau kita faktorkan menjadi X plus 1 kali X min 1 sama dengan 0. X plus 1 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 1. Atau X min 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1. Jadi akar-akar persamaannya, akar persamaan kuadratnya adalah negatif 1,1. Contoh yang lain, misalkan ada 4x kuadrat min 25 sama dengan 0. Maka ini kita faktorkan menjadi, ingat di sini juga bukan koefisien, bukan 1 tapi 4. Maka 4-nya kita buat menjadi 2 kuadrat. Maka ini menjadi 2x. Jadi 2x ini didapat dari 4x kuadrat diakarkan, maka menjadi 2x plus akar dari 25 adalah 5 kali 2x min 5 sama dengan 0. Maka 2x plus 5 itu sama dengan 0. Maka 2x sama dengan negatif 5. Maka x sama dengan negatif 5 per 2. Atau 2x min 5 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan 5. X sama dengan 5 per 2. Jadi akar-akar persamaan kuadrat dari 4x kuadrat min 25 adalah negatif 5 per 2, 5 per 2. Bentuk yang lain, yang C, bentuk kuadrat sempurna. Jadi misalnya ada x kuadrat plus 2ax plus
A kuadrat sama dengan 0, maka kita bisa jabarkan menjadi X plus A kuadrat sama dengan 0. Contoh, ini bisa juga plus minus, ini juga plus minus. Yang di belakang atau yang tanda ini selalu positif. Misalkan ada X kuadrat plus 6X plus 9 sama dengan 0. Kita perhatikan, cirinya kuadrat sempurna, nilai dari konstanta itu merupakan kuadrat dari setengah dari yang ini. Setengahnya, setengah dari 6 adalah 3. 3 kuadrat adalah 9. Ini adalah ciri kuadrat sempurna. Nanti ini kita juga akan pakai ketika kita cara melengkapkan kuadrat sempurna. Maka ini akan menjadi X plus 3. Ingat, 3 didapat dari 6 dibagi 2. Ini kuadrat sama dengan 0. Maka X plus 3 itu sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 3. Jadi untuk kuadrat sempurna, himpunan penyelesaiannya ada 1, yaitu negatif 3. Contoh yang kedua, X kuadrat min 12X plus 36 sama dengan 0. Maka kita perhatikan bahwa 36 itu merupakan kuadrat dari setengah dari negatif 12. Setengah dari negatif 12 adalah negatif 6. Negatif 6 kuadrat hasilnya adalah 36. Berarti pas, ini adalah kuadrat sempurna. Maka kita bisa memfaktorkannya menjadi X min setengah dari negatif 12 adalah 6. Maka X min 6. Pokoknya kalau di sininya plus, ikut plus, di sininya min, di sini juga min. Kalau yang di sini selalu positif, maka X min 6 kuadrat itu sama dengan 0. Maka X min 6 sama dengan 0, maka X sama dengan 6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 6. Bentuk yang terakhir, yang D, adalah bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dimana A nya itu tidak sama dengan 1. Maka ini akan menjadi AX plus P kali AX plus Q dibagi A sama dengan 0. Contoh yang pertama, 2x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Kita lihat di sini A-nya adalah 2, B-nya negatif 1, C-nya negatif 6. Maka ini bisa kita faktorkan dengan mencari nilai P dan Q-nya, di mana P kali Q, ya, P kali Q itu harus sama dengan A kali C. A kali C, A-nya adalah 2 kali negatif 6, maka negatif 12. Dan P tambah Q itu harus negatif 1. Maka untuk mencari nilai P dan Q-nya, maka kita gunakan seperti yang tadi. Negatif 12 itu adalah cari saja yang sudah mendekati, kalau dijumlahkan mendekati negatif 1 itu bisa juga. Misalkan 3 dan negatif 4. Oh, langsung ya. 3 kali negatif 4 hasilnya adalah negatif 1. Kalau negatif 3 dan 4 itu hasilnya 1. Kalau misalkan negatif 2 dan 6, ini hasilnya 4. Jadi yang memenuhi adalah yang ini. Maka ini kita bisa ganti menjadi 2x plus 3 kali 2x min 4 per koefisiennya ini per 2 sama dengan 0. Kita bisa uraikan yang ini menjadi 2x plus 3 kali 2 dalam kurung x min 2 per 2
sama dengan 0. Ini kita bisa sederhanakan, maka akan menjadi 2x plus 3 kali x min 2 sama dengan 0. Jadi 2x plus 3 sama dengan 0, 2x sama dengan negatif 3, maka x sama dengan negatif 3 per 2. Atau x min 2 itu sama dengan 0, maka x sama dengan 2. Jadi akar-akar penyelesaiannya itu adalah negatif 3 per 2,2. Contoh berikutnya, 3x kuadrat min 7x min 6 sama dengan 0. Maka kita cari dua buah bilangan yang jika dikalikan 2 kali negatif 6, negatif 18. Tapi jika dijumlahkan adalah negatif 7. Maka yang mendekati itu adalah 6 kali negatif 3. Ini hasilnya tidak pas ya, ini hasilnya 3. Cari yang negatif 7. Maka antaranya adalah 9 dan 2. Kita masukkan negatifnya di salah satu, maka ini negatif 9 tambah 2 adalah negatif 7, pas. Ini. Maka ini menjadi 3x min 9 kali 3x plus 2 dibagi koefisien ini. Ya, dibagi 3 sama dengan 0. Maka ini kita uraikan menjadi 3 kali x min 1, 3 kali 3x plus 2 dibagi 3 sama dengan 0. Kita sederhanakan, maka tinggal x min 3 kali 3x plus 2 sama dengan 0. Maka x min 3 sama dengan 0, x sama dengan 3, atau 3x plus 2 itu sama dengan 0. 3x sama dengan negatif 2, maka x sama dengan negatif 2 per 3. Jadi akar-akar penyelesaian dari persamaan 3x kuadrat min 7x min 6 adalah negatif 2 per 3,3. Ya, demikian tadi teman-teman cara mencari akar penyelesaian dari persamaan kuadrat dengan menggunakan metode pemfaktoran. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semuanya dalam memahami berbagai bentuk pemfaktoran dari persamaan kuadrat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.